Halo. Silakan pada Prof. Hamdan untuk sharing pointers dan kita lanjutkan dengan substansi nanti yang kita akan deliver segmen by segmen yang nanti menjadi referensi daripada teman-teman media untuk kita engage, untuk kita berinteraksi. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, ini forum untuk kita semua. Demikian, terima kasih, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih saudara, teman-teman wartawan, media. Biasa kami melaksanakan konferensi pers setelah pelaksanaan debat, termasuk debat yang pertama, dan seharusnya juga pada debat yang kedua, tapi karena pas berlangsung saat langsung liburan, jadi tidak sempat kami melaksanakan konferensi pers. Saya sebagai pengantar awal saja untuk menyampaikan hal-hal yang umum mengenai debat Capres dan Cawapres yang berlangsung. Kami menyampaikan bahwa acara debat Capres dan Cawapres itu bukan persoalan menang kalah dalam debat, tetapi dimaksudkan agar rakyat sebagai pemilih mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pasangan calon presiden ketika mereka terpilih jadi presiden, untuk memberikan keyakinan bagi para pemilih, apa pantas atau tepat untuk dipilih atau tidak. Sebenarnya itu intinya. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui visi, misi, serta program calon, serta rekam jejak seorang pemimpin negara, karena ia akan memimpin negara Indonesia yang sangat besar, yang harus dihormati baik dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk membahas masalah yang terkait dengan etika. Etika itu adalah kerangka dasar kehidupan berbangsa dan negara, yang mencakup seluruh bidang kebijakan. Jadi itu hal yang memang tidak ada yang khusus, tapi seluruh bidang kebijakan. Dan ketika berbicara tentang etika, itu juga berbicara masalah kenegaraan. Jadi apa yang terjadi dalam perdebatan itu adalah masalah-masalah kenegaraan. Karena Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 mengamanahkan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus dilandasi oleh etika dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam konteks itulah kira-kira beberapa hal yang muncul dari 2 kali perdebatan, termasuk yang kemarin berlangsung. Jadi saudara, apa yang dibicarakan oleh para calon presiden kemarin adalah dalam konteks visi misi, termasuk rekam jejak para calon, dan hal itu semua adalah masalah-masalah negara yang dalam konteks pendidikan politik itu adalah bagian dari pencerdasan kehidupan berbangsa dan negara. Kita ingin terus membangun, pemilih itu memilih calon presiden berdasarkan pertimbangan pemilih berdasarkan pencerdasan. Jadi memilih secara rasional. Saya kira kita sudah menyaksikan bersama kemarin apa disampaikan oleh Capres pasangan Anies Muhaimin, sangat clear mengenai politik luar negeri. Presiden harus menjadi panglima dalam politik luar negeri yang pendekatannya tidak saja diplomasi dalam bidang politik, tapi diperluas diplomasi dalam bidang ekonomi, budaya, seni. Karena itu untuk memperkuat diplomasi itu nanti
akan didirikan di setiap region-region tertentu pusat-pusat kebudayaan Indonesia, itu semua dalam rangka diplomasi. Saya kira ini pendekatan yang selama ini belum secara serius dilakukan. Pendekatan seni budaya termasuk kuliner yang harus terus didorong oleh negara. Saya kira ini penting, saudara, suatu pendekatan baru. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kok paling banyak itu restoran Vietnam, nggak ada restoran Indonesia. Padahal Vietnam penduduknya hanya 20 sekian juta, Indonesia lebih 260 juta, restoran banyak restoran Vietnam. Jadi ada yang kesadaran itu ada suatu pendekatan baru ya, dalam pendekatan diplomasi kita, termasuk karena menjadi panglima dalam diplomasi, Presiden harus memimpin, ikut aktif dalam berbagai forum diplomasi internasional, sehingga kepemimpinan Indonesia akan nampak seperti juga kepemimpinan Indonesia ketika Presiden Soekarno. Itulah yang hendak diwujudkan oleh pasangan calon nomor 1. Jadi peran kita dalam politik luar negeri sebagai sebuah kekuatan besar dari sisi penduduk, kemudian dari sisi wilayah, itu bisa memberikan warna dalam politik dan kehidupan antar bangsa. Jadi saudara, mungkin itu pengantar awal yang saya hendak sampaikan. Nanti akan secara berurut substansi akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Mukadimahnya. Saya lupa menyampaikan salam Pak Kapten kepada teman-teman jurnalis media. Beliau sangat senang ketemu sama teman-teman. Namun hari ini beliau berhalangan hadir. Ada satu tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dititipkan kepada kami semua yang ada di sini. Saya lupa memperkenalkan diri saya tadi. Sudah saya kenalkan Prof. Hamdan. Saya sendiri kelewat. Saya Marsda TNI Supomo, bagian daripada Timnas yang bisa memandu teman-teman pada siang hari ini. Substansi yang kami akan bawakan seperti juga materi debat berbicara tentang geopolitik, hubungan internasional, kemudian pertahanan, dan ini menjadi hangat dalam pembahasan yang kemarin. Namun saya akan mulai dari geopolitik. Geopolitik adalah starting point kita, karena berbicara semuanya geopolitik akan menjadi gerbangnya. Kita lihat perkembangan geopolitik yang ada di dunia. Secara global kita banyak mendengar perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Tapi yang paling dekat adalah bagaimana perkembangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik, di mana sering kita mengetahui rivalitas Cina dan Amerika Serikat mendominasi warna-warni. Bahkan terjadi aliansi-aliansi akibat rivalitas ini. Memang Amerika mencoba mengepung Cina yang disebut dengan containment China, tetapi ternyata juga ini tidak efektif, sehingga Amerika sekarang membuat konsep baru yang namanya New Containment Policy, di mana perdagangan, keamanan, investasi, budaya bahkan menjadi ujung tombaknya. Kita juga tidak tahu apakah ini efektif karena kelihatan the rising China power tidak bisa dicegah. Semua perkembangan lingkungan strategis ini, baik global, regional, akan berpengaruh kepada nasional. Tidak ada lagi batas antara nasional dan global, kecuali kalau kita mau isolasi diri. Apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Amerika, hari ini, detik ini kita bisa tangkap di sini. Artinya ada interaksi, ada interaksi. Namun tentunya dalam geopolitik kita harus ada kunci yang kita pegang, yaitu adalah yang tercantum dalam konstitusi, yaitu tujuan negara yang sudah kita sama ketahui, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Titik berangkat kita adalah di sini dalam hubungan luar negeri. Kemarin Paslon 01 banyak menyebutkan bagaimana Indonesia kembali menjadi leading, menjadi pemimpin di sektor hubungan internasional, di politik internasional, seperti juga kira-kira beberapa dekade yang lalu kita memimpin
negara-negara ketiga, blok yang namanya adalah non-alignment country, gerakan-gerakan non-blok. Kita selatan-selatan. Kemudian kita merasa tertantang bahwa kita juga tidak selalu bergantung kepada utara-selatan. Ternyata setelah kita potret, kekuatan potensi selatan-selatan juga mengimbangi dari hubungan diplomatik dan politik internasional. Kita lihat sekarang BRIC, di mana di situ ada Brazil, ada India, ada Rusia, ada Afrika Selatan, adalah blok yang menyaingi blok timur dan barat. Tentunya dengan potensi yang sangat besar. Kita ketahui Brazil adalah negara yang mandiri, sementara Indonesia harus negara mandiri. Pasangan 01 tidak henti-hentinya menyuarakan bagaimana supaya kita mandiri, bagaimana supaya kita tidak tergantung kepada negara lain. Tidak mungkin kita menjadi siapa-siapa di dunia internasional kalau kita masih tergantung dengan negara-negara yang lain. Baik itu aspek ekonomi, aspek politik, aspek hankam, dan lain-lain sebagainya. Kita kembali kepada hubungan selatan-selatan. Paslon 1 menawarkan kita mengemban misi-misi dalam negeri kita, potensi kita, seperti tadi disebutkan oleh Prof, bahwa kita juga harus berani menjual kuliner kita, menjual batik kita. Kita bisa membuat rumah batik di Kedutaan Besar. Kita menjadikan diaspora untuk menjadi ujung tombak kita pemasaran. Kita bisa mengekspor UMKM kita yang banyaknya 6 juta, cukup besar. Kita bisa mengekspor industri kreatif kita, ekonomi kreatif kita, termasuk dari teman-teman media. Kenapa kita tidak bisa mengembangkan ke Afrika Selatan, ke Amerika Selatan? Kalau tidak salah, pasar startup kita sudah menjangkau Amerika Selatan. Ini artinya bahwa kita punya kekuatan. Di samping itu kita punya kekuatan sumber daya manusia yang besar, pasar yang besar, sumber daya alam yang besar, ekonomi digital yang besar. Kita tidak nikmati. Mestinya kita nikmati dari sumber daya alam yang besar ini. Tentunya semua potensi ini harus kita bangun di landasan fondasi yang kuat, yaitu keamanan nasional, yaitu keamanan regional, di mana pengarus utamaan kita dahulukan adalah ASEAN. ASEAN adalah rumah kita. Manakala ASEAN stabil, insya Allah kondisi dalam negeri kita stabil. Implikasinya kita harapkan kawasan Asia Pasifik juga stabil. Tentunya diplomasi ini akan menjadi lebih kuat kalau didorong dengan kekuatan pertahanan yang kuat, didukung oleh kekuatan ekonomi yang kuat, didukung oleh rakyat yang kuat. Segmen ini saya sudahi dulu, saya serahkan kepada Pak Jamal untuk meneruskan. Langsung mungkin tanya jawab saja, karena kelihatannya teman-teman itu sudah goyang-goyang kakinya, ada yang ngintip. Ini kelihatannya nggak sabar, ini terlalu panjang ini mukadimahnya. Jadi saya setuju sama Prof, ya. Ikan gabus, ikan cepat, makin cepat makin bagus, atau terbalik ya. Kira-kira begitu. Oke, saya serahkan kepada mungkin teman-teman media sekarang. Ya, tiga pertanyaan pertama dulu Kang ya. Tiga pertanyaan pertama. Kita bagi 2 sesi ya. Mau 3-3 dulu? Mas Anas, 3 pertanyaan dulu ya. Sebutkan nanti sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Serunung dari Kampian News. Terima kasih Bapak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hari ini Capres nomor 2 Prabowo Subianto kembali mengumpat dengan kalimat goblok dan tiku-tiku yang publik dapat menangkap itu diarahkan kepada Capres nomor 1 Anies Baswedan. Apa tanggapan dari Timnas Amin terkait hal tersebut? Kemudian yang kedua, Pak Anies juga dilaporkan ke Bawaslu terkait informasi lahan 340.000 hektar. Kalau kasus ini bergulir, apakah Timnas Amin dalam hal ini tim hukumnya akan menjadikan Pak Jokowi sebagai saksi? Karena sumber data yang digunakan oleh Pak Anies adalah pada saat Pilpres 2019 lalu, di mana Pak Jokowi menyebut Pak Prabowo punya 220.000 lahan di Kaltim dan 120.000 lahan di Aceh. Kemudian yang ketiga, kemarin itu kan kita menangkap bahwa Capres 1 dan Capres nomor 3 itu
mengeroyok dalam tanda kutip nomor 2. Apakah ada kemungkinan nanti aliansi 01 dan 03? Dan yang keempat, publik juga banyak mengkritik terkait komentar Presiden Jokowi ihwal debat yang ketiga. Apa komentar dari Timnas Amin? Ada 4 pertanyaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, langsung Prof. Ada 3 pertanyaan ya? Ada 4 ya? Komentar Jokowi di luar debat ya? Silakan Prof. Iya, pertama perlu kami sampaikan bahwa kami tidak perlu merespon balik ya, apa disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam debat kemarin adalah menyangkut masalah-masalah kenegaraan, masalah visi dan misi, serta masalah kepemimpinan. Jadi tidak ada yang keluar dari situ, dan saya kira rakyat dan para pemilih perlu mendapatkan gambaran ya, bagaimana sebenarnya pandangan masing-masing pasangan calon terhadap suatu persoalan kenegaraan, termasuk masalah-masalah etika. Itu bukan persoalan personal, tapi persoalan kenegaraan yang tidak bisa didiskusikan di ruang tertutup karena menyangkut bangsa dan negara dan calon pemimpin negara. Jadi kami hanya ingin menegaskan bahwa dalam konteks itulah apa yang disampaikan oleh Capres 01 Pak Anies pada debat kemarin. Apapun penilaiannya kita serahkan pada para pemilih. Tapi tujuannya baik adalah dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada para pemilih siapa sebenarnya yang nanti yang paling tepat ketika mereka masuk TPS yang akan dipilih. Hanya dalam konteks itu. Tidak ada yang tutup-tutupi masalah kenegaraan, karena itu dalam konteks kita harus dibuka. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan, berapa itu? 340.000 hektar, itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi, dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Ya. Saya belum pernah menemukan itu dibantah, dan kami belum pernah menemukan dibantah. Dalam dunia informasi, suatu berita yang tidak dibantah itu adalah dianggap sebagai sebuah berita yang diterima. Karena itu tidak ada keraguan sedikit pun mengungkapkan masalah itu. Masalah nanti tim hukum, saya kira masih jauh lah. Tidak usah bicara lu merasa siapa yang jadi saksi, masih urusan jauh. Saya tidak perlu komentar yang itu. Proses pilpres dulu kita jalan. Begitu juga masalah aliansi. Masih kita pokoknya bereskan dulu putaran pertama lah. Udah pasti akan terjadi. Kita tidak tahu. Karena itu saat awal ini kita bereskan dulu di putaran ini. Apakah ada putaran kedua? Kita sih maunya pasangan nomor 1 menang satu putaran pertama. Nah, itu yang kita sedang berjuang. Untuk apa lagi koalisi kalau sudah kami menang putaran pertama ya selesai kan? Saya kira itu ya. Kemudian tidak ada di luar materi debat kemarin. Semua dalam materi visi dan misi. Ya. Kan visi dan misi itu adalah program dan seterusnya.
Tapi bagaimana menjalankan visi dan misi itu terkait dengan etik, integritas dan sebagainya. Karena visi dan misi tidak dalam ruang hampa, tidak dalam tulisan. Visi dan misi itu harus dijalankan dengan benar. Nah, pelaksanaan visi dan misi dan kegiatan itu menyangkut integritas. Apakah nanti akan satunya kata dengan perbuatan itu yang diuji? Diuji dari mana? Dari rekam jejak. Rekam jejak itulah menguji integritas. Ya. Termasuk banyak masalah, termasuk masalah tadi yang kemarin terungkap dalam debat itu. Jadi tidak ada sedikit pun yang di luar konteks. Semua dalam konteks visi dan misi dan dalam rangka memberikan keyakinan kepada para pemilih bahwa capres tersebut tepat atau pantas untuk dipilih menjadi presiden negara Republik Indonesia yang sangat besar. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Komentar Pak Jokowi terkait debat. Ya tadi, yang terakhir. Semua dalam konteks. Tadi sudah jawab. Tidak ada yang di luar materi tadi. Iya, semua di dalam forum debat. Ya. 3, sesi kedua. Selamat sore, nama saya Santi. Saya dari IDM. Saya ada 3 pertanyaan, 2 untuk Prof. Hamdan dan 1 lagi mungkin bisa dibantu oleh purnawirawan perwira tinggi TNI AU yang bergabung di Timnas Amin. Yang pertama soal alutsista bekas yang sempat disinggung oleh Mas Anies. Ini kan sebenarnya kalau kita merujuk ke belakang, Jet Tempur Mirage 2000-5 ini adalah sesuatu yang pernah dihibahkan secara gratis sebelumnya di era pemerintahan Pak SBY. Tapi kemudian di era pemerintahan Pak Jokowi di bawah Pak Prabowo malah dibeli. Gitu. Apakah dari Timnas Amin terinfo alasan mengapa Pak Prabowo memilih untuk membeli itu ketimbang menerima secara gratis? Karena sempat saya mendapat informasi juga bahwa itu adalah seri terakhir yang tidak ada lagi spare part-nya. Kemudian kedua, apakah dengan penggunaan alutsista bekas ini akan berpotensi membahayakan keselamatan para pilot TNI AU yang nantinya menggunakan, karena kan rencana itu akan digunakan untuk transisi sebelum jet tempur Rafale masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua, Prof. Hamdan, jadi ternyata kalau dilihat conversation di media sosial, cara Mas Anies yang langsung menyerang to the point kepada Pak Prabowo itu tidak semuanya menyambut positif gitu. Bahwa kultur orang Indonesia itu masih ewu pakewu dan mengutamakan sopan santun walaupun dalam sisi debat gitu. Jadi apa respons dari Timnas Amin yang melihat bahwa dengan strategi semacam ini kalau dipertahankan dikhawatirkan justru malah bisa menurunkan elektabilitas Mas Anies. Kemudian yang ketiga, Prof, kemarin KPU di Kota Bengkulu menyatakan ada pelanggaran dalam kampanye Mas Anies di program Desa Anies di Bengkulu tanggal 6 Desember. Alasannya Mas Anies melakukan kampanye di fasilitas pendidikan di saat weekday, bukan weekend. Apa tanggapan dari Timnas Amin terkait hal ini? Terima kasih. Saya jawab dulu yang pertama, Mbak Santi. Yang pertama adalah masalah alutsista bekas. Ya, konteksnya adalah sebenarnya kita kan ingin membangun sistem pertahanan yang kuat. Seperti itu, pertama. Yang kedua, empiris menyatakan alutsista bekas itu adalah sangat mahal dalam segi pemeliharaannya. Durasi waktunya juga sangat singkat. Kemudian kita juga akan kesulitan dalam pemeliharaannya. Begitu juga menyiapkan pilotnya. Karena apa? Alutsista bekas ini kan diharapkan untuk mengisi filling the gap-nya, mengisi kekosongan setelah kita pensiunkan F5 seperti itu. Jadi sebenarnya inti pertanyaan kemarin adalah kita paslon 1 menginginkan pertahanan kita dibangun oleh alutsista yang baru untuk mendapatkan kekuatan. Tidak mungkin kita korbankan baik pilot, biaya yang begitu besar untuk sebuah pertahanan dengan menggunakan alutsista bekas. Waktu itu memang disindir dulu sejak awal Orde Lama, kalau tidak salah kita mendapatkan alutsista dari Blok Timur. Ada yang baru, ada yang bekas, betul. Tetapi sebagian besar baru. Yang bekas itu adalah kalau tidak salah kapal Irian ya, super
destroyer kelas. Itu terbesar di Asia Selatan waktu itu bekas memang. Tapi tangguh dan kita tidak punya uang waktu itu dan kita butuhkan untuk menjaga kedaulatan. Beda konteksnya. Oh, kita selama ini menggunakan alat bekas. Iya, ada, tapi lihat kasusnya. Yang mau dikatakan kemarin adalah kita upayakan membangun alutsista dengan alutsista yang baru. Kenapa? Karena teknologi yang baru itu akan cepat obsolete, ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, pesawat itu hanya terbang saja kayak biasa aja. Karena sekarang 75% isinya pesawat terbang adalah teknologi. Nah, nggak mungkin kalau yang lama bekas ketinggalan sudah lama. Belum lagi kalau itu source code-nya, kodenya, kalau kita lupa, blok dia nggak bisa terbang. Ada satu ketika pesawat nggak bisa terbang karena kode-kodenya, algoritmanya berubah. Nah, ini seperti itu teknologi pesawat terbang. Tapi yang mau kita katakan bahwa terlalu mahal kalau kita beli pesawat bekas. Karena komponen yang tadi terlalu banyak. Kenapa kalau bisa kita beli yang baru, kita upayakan baru. Dan kesempatan yang baru untuk kita melakukan riset, reverse engineering, supaya jangan kita tergantung dengan negara luar. Nggak mungkin kita menjadi sebuah kekuatan besar kalau kita tergantung. Kita harus mandiri. Paslon 1 sebenarnya arahnya begitu, bukan kita tendensius kenapa pakai bekas, pakai barulah. Karena kita ingin membangun kemandirian tadi, ketidaktergantungan. Nah, yang kedua mungkin ada tambahan dari kawan, Pak Prof, bisa yang kedua. Ini. Ya, baik. Saya perlu tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Anies sejak awal adalah sebenarnya pernyataan biasa saja yang bersumberkan pada data-data yang kita semua bisa peroleh melalui pencarian jejak digital. Jadi sama sekali sedikit pun tidak dimaksudkan untuk menyerang pasangan calon yang lain, apalagi menyerang pribadi. Tadi saya sampaikan bahwa ini debat adalah menyangkut masalah-masalah kenegaraan yang memang harus dibuka kalau itu berkait dengan masalah kenegaraan, termasuk rekam jejak masing-masing yang harus dibuka memang, karena itulah maksudnya debat itu, karena berkaitan dengan nanti pelaksanaan visi dan misi masing-masing calon di kemudian hari. Sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Pak Anies dijawab dengan santai, biasa saja, tidak ada masalah apa-apa. Sama saya ada masalah apa-apa. Kalau saya sesi, saya jawab santai aja, biasa aja, jadi nggak ada suasana serang. Itu biasa dalam debat capres. Dulu juga begitu, nggak ada. Jadi perlu kami tegaskan bahwa tidak ada sedikit pun maksud dari capres 01 Pak Anies untuk menyerang siapapun. Tapi yang disampaikannya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan visi misi program dan kehidupan kenegaraan. Dan itu memang harus dibicarakan secara terbuka, apalagi dalam debat resmi capres. Saya kira itu ya. Makasih. Ya, yang KPU. Ini terusan saya baru dapat informasi. Kami harus ngecek dulu. Kami harus cek dulu apa yang terjadi. Nanti pasti kami akan menyampaikan pembelaan, tentu alasan-alasan. Tapi saya belum dapat informasi, kami akan ngecek dulu. Ya, saya belum bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terjawab, Mas Andi. Ada kawan mau tambahkan atau kita sesi berikutnya? 3, satu lagi. Ya, Mas, silakan. Saya lihat dari hasil pemerintahan Prof. Jadi ada yang pertama ini Prof terkait penjelasan dari tim TKI juga dan mengatakan bahwa ada rahasia negara yang tidak terungkap dalam saya Indonesia, dan nanti itu langsung dibantah sama Mahfud sebagai Menhan. Apakah ada yang bisa bagaimana respon dari satu dari Prof terkait dengan apakah memang ada hal-hal yang disembunyikan dari debat kemarin tentang sistem Indonesia. Yang kedua, ini Pak Anies kan diajak bertemu Pak Prabowo
ya untuk menjabarkan data identitas terkait hubungan adanya orang dalam pengadaan alutsista dan juga di sekolah bisnis. Nah ini bagaimana respon dari 02 yang menanggapi ajakan kopi dari Pak Prabowo kepada Pak Anies sekolah untuk menjabarkan data identitas seperti apa? Dan yang terakhir kita jawab ini bagaimana persiapan? Ya ini bagaimana nanti terakhir ini menjelang debat nanti yang keempat Cawapres, bagaimana nih agar performa Cak Imin nanti ini bisa lebih baik daripada Mas sebelumnya, sehingga bisa mengimbangi Mas Anies. Bagaimana strategi dari 02 untuk persiapan ini di debat? Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang kerahasiaan negara. Data-data yang diungkapkan dari paslon nomor 1 adalah sebenarnya data-data yang bisa diakses oleh internet, Mas, open source ya, open source. Kita bisa mengakses di military balance. Memang bayar sih, military balance bayar. Kita bisa akses di military balance. Memang military balance harganya $240 berbayar. Biasanya kalau diakses langsung agak susah. Kemudian di Jane's Book of Military, ini lengkap. Kemudian di SISPRI ini Stockholm Index, apa begitu, publication. Itu semua yang kita beli ada di situ semua. Lengkap perinciannya. Jadi rahasia negara yang mana? Kenapa? Nah, orang asing kok tidak rahasia? Mereka membukukan semuanya itu. Kemudian kita ungkapkan secara data-data empiris, akademis di debat. Tidak ada. Yang rahasia sebenarnya yang saya katakan tadi, source code-nya, algoritmanya, strateginya, taktiknya. Itu tidak akan kita bicara. Sandinya, kita lebih banyak bicara yang umum saja. Karena kalau bicara itu detail, presiden tidak sampai source code lah, tidak sampai algoritma lah, enggak. Semuanya yang besar-besar. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya jangan khawatir, itu bukan rahasia negara karena bisa kita akses. Nah, kemudian yang kedua, Prof, silakan Prof. Iya, jadi bagi kami lawan politik itu bukan musuh. Ya, lawan politik itu adalah teman dalam bersaing untuk memperebutkan posisi capres. Ya, karena itu boleh berdebat keras dalam lawan politik, tapi perkawanan dan persahabatan tidak pernah hilang. Karena itu kalau Pak Prabowo mengajak capres nomor 1 untuk ngopi-ngopi, saya kira disambut dengan gembira. Persahabatan pribadi itu tidak pernah luntur. Tapi dalam suasana debat tentu adalah lawan politik. Jadi jangan menganggap itu sebagai permusuhan, ya. Jadi itu biasa saja. Setelah ini selesai bersahabat, itu biasa saja. Dalam politik itu sudah dipraktekkan oleh para founding fathers kita. Ya. Mereka boleh berdebat luar biasa di parlemen di Konstituante, tapi selesai debat mereka bisa ngopi bareng. Itu biasa. Jadi ya, itu bukan persoalan Pak Anies. Nah, ya. Kopi bro, maksudnya ya, kopi bro. Tapi kan minta penjabaran data yang punya Pak Anies terkait dengan Prabowo kalah di alutsista dan BSD. Silakan kopi, tapi bukan itu. Maksudnya kopi biasa atau penjabaran data bro. Ya tidak ada masalah, tapi apa yang disampaikan tadi malam memang hal-hal yang harusnya dibicarakan di publik. Jadi itu sebenarnya selesai di situ. Jawab aja sebenarnya, karena Pak Prabowo pasti tahu apa yang rahasia, apa yang tidak rahasia. Sebenarnya tidak mungkin Pak Anies mendesak untuk membuka sesuatu yang dirahasiakan, tidak mungkin, ngerti kok, sangat ngerti. Tapi ditanyakan itu yang bukan rahasia. Nah, jadi itu sebenarnya tidak dibuka saja, dijawab saja, itu selesai sebenarnya. Jadi kalau data-data detail rahasia, anytime saya kira kita bisa dapat di mana saja data itu, ya, di dalam
ya, di dalam sebagai pejabat negara. Ya, saya kira itu ya. Jadi sekali lagi jangan menganggap lawan debat itu sebagai musuh ya. Itu dibalik perlawanan dalam politik, dalam debat, tapi di luar itu Pak Anies menganggap Prabowo, Ganjar adalah sahabat. Ya, sahabatnya. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih. Ya, jadi insya Allah kami yakin sekali sebenarnya Caimin ini luar biasa. Saat itu sebenarnya dalam menyampaikan visi misi sebenarnya sangat luar biasa. Ya, dan kami persiapkan dengan matang. Ya, saat itu. Dan tidak ada yang salah ya yang disampaikan itu ya. Walaupun ada beberapa hal yang ini tapi tidak ada yang salah, substansinya semua sudah disampaikan ya. Dan tentu seperti biasa, jadi bukan kali ini saja kami sebelum debat itu kami diskusi panjang dengan capres maupun cawapres dalam pendalaman dan elaborasi dari visi misi termasuk kebijakan-kebijakan yang konkret. Itu setiap sebelum debat kami lakukan dan hal yang sama kami akan lakukan nanti sebelum Gus Imin akan melaksanakan debat cawapres. Ya, jadi bahan olok-olok seperti kisah putih kemarin ya di Suara Senayan karena kan saya ini belum lagi terus dari seleksi ini itu juga menjadi tema saya ini jangan belum lagi tidak sadar juga itu pesannya saya ini jangan belum lagi itu dari pesan hampir di semua kegiatan meskipun hanya bercanda ya nah, jadi jangan saya ini itu itu selalu menjadi baik dengan tidak kayak begitu. Caimin ini model-model Gus Dur suka joke. Ya, kadang-kadang joke di rame. Saya kira itu ya. Terus ya. Betul, karena kalau nggak garing hidup ini ya, garing. Kemarin yang saya lihat sebenarnya ketiga paslon ini sungguh sportivitas. Jadi jangan dikhawatirkan 01 itu tidak sportif, nggak ada masalah. Karena mereka punya misi mengedukasi masyarakat seperti Prof. Hamdan menyampaikan tadi. Jangan khawatir. Yang ke putaran kedua kita menampung 3 penanya lagi, silakan mulai dari Mas. Pertama saya Ilham dari Kompas. Saya ingin menanya pertanyaan. Ini kan masih soal Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi ini kan terlihat banyak mengomentari debat capres usai debat ketiga kemarin ini sepertinya tuh tonnya agak membela paslon 02 gitu. Ini Tim Mas Amin menanggapinya gimana? Apakah Tim Mas Amin melihat ini sebagai keberpihakan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo atau gimana? Itu saja. Satu saja? Alhamdulillah. Semua ditanya itu tadi. Sudah ditanya. Iya, kalau bisa ditanya. Iya. Ya baik, Mas Ilham ya. Ya otomatis karena Pak Jokowi kan putranya menjadi cawapres ya. Tentunya mau netral kayak apapun tetap ada perasaan sebagai bapak kan mesti ada membela anaknya itulah. Jadi itu wajar-wajar aja. Kalau di 01 sih menganggapnya ya biasa bapak sayang sama anak kan harus begitu gitu. Ya itu aja Mas ya. Jadi Tim Mas Amin mewajarkan jika memang komentar Pak Jokowi seperti membela pasangan 02 ini itu hal yang wajar aja, hal yang biasa. Wajar, kayak sepak bola Malaysia lawan Indonesia. Terus kita pasti bela Indonesia kan, walaupun dia kalah kita tetap bela. Begitu kira-kira. Tapi benar Mas Jamal tadi, biasa dan wajar. Hanya satu aja atau kita kasih kesempatan satu lagi? Sudah. Bagaimanapun kami sih berharap sebagai presiden bisa mengayomi semuanya, karena kepala negara kan ini, sehingga membuat pemilu ini setegang-tegangnya oleh kepala negara memberikan kedamaian. Itu harapan kami, Mas. Ya, yang kedua tadi Mas, mana tadi sudah diatur? Ya. Saya Reski dari situ. Jadi saya ada dua pertanyaan untuk Purnawirawan dan Polri dari Dinas Amin. Terkait yang pertama terkait tema pertahanan di debat capres yang lalu, 3 paslon menyinggung kesejahteraan TNI Polri seperti kenaikan gaji dan fasilitas lainnya. Apa tanggapan dari Purnawirawan TNI Polri di Dinas Amin mengenai kesejahteraan yang disinggung dan apa yang perlu ditingkatkan untuk
menambah kinerja pertahanan nasional. Dan yang kedua, untuk kemarin juga disinggung adanya prioritas pertahanan nasional di cyber dan juga pembelian alutsista atau penguatan pertahanan secara tangible. Untuk keamanan itu bagaimana prioritas yang dibutuhkan, apakah dari cyber atau dari yang tampak atau yang seperti prajurit dan juga pembelian alutsista? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau bicara kesejahteraan prajurit pasti senang, pasti senang. Tapi saya serahkan dulu Pak Jamal, nanti masalah cyber dan keamanan saya akan drive lagi. Baik, terima kasih Mas Bomo. Mas Reski ya. Baik, masalah kesejahteraan prajurit ini memang menjadi perhatian fokus dari Paslon 01. Bahkan dalam statement akhir kan jelas bahwa gaji akan naik tiap tahun. Karena dari pengalaman 10 tahun terakhir, gaji itu hanya naik 2 kali. Hanya 5%. Sementara pada saat Pak SBY 10 tahun, gaji itu naik 9 kali. Demikian juga dengan ULP. Selama Pak 10 tahun terakhir ini hanya naik 2 kali. Itu pun kalau dibandingkan zaman Pak SBY mestinya lebih rendah kuantitatifnya. Nah, pasangan Amin ini ada program unggulnya adalah TNI Siap. Apa artinya? Yang pertama TNI sejahtera, yang kedua intelektual, yang ketiga aman, yang keempat profesional. Sejahtera apa? Gaji naik tiap tahun, uang lauk pauk naik disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang ketiga ada pembangunan perumahan secara bertahap sampai seluruh prajurit TNI memiliki rumah yang layak. Karena apa? Sekarang ini kurang dari 50% jumlah prajurit TNI yang memiliki rumah dinas. Itu yang kemudian ada tambah lagi tunjangan untuk hunian bagi prajurit yang pangkatnya tamtama. Ini akan diberikan tunjangan untuk hunian. Kemudian yang I, intelektual apa? LPDP Kementerian Keuangan akan ditingkatkan sampai 2 kali. Ya, itu target atau program dari 01. Kemudian A, aman. Aman artinya apa? Personelnya tadi sudah ditingkatkan sejahteraannya, alatnya, alutsistanya dipelihara sampai tingkat optimal. Ya, jadi dan salah satu caranya adalah dengan juga tadi disampaikan oleh Mas Momo, membeli peralatan diupayakan semaksimal mungkin yang baru. Karena dari pengalaman selama ini, dari eksiden yang terjadi di Indonesia ini, 80% adalah karena alutsista yang berusia tua. Kemudian yang terakhir profesional, ini adalah meritokrasi. Selama ini mungkin rekan-rekan pernah dengar sekolah harus bayar, ini, kemudian harus ada orang dalam untuk bisa naik pangkat dan sebagainya. Nanti meritokrasi ini yang utama. Siapa yang memang prestasinya bagus, dialah yang diberi prioritas pertama untuk menduduki jabatan strategis, untuk bersekolah, untuk mengikuti pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah program unggulan dari kami, TNI Polri Siap. Demikian. Pertanyaan kedua terkait dengan cyber, ini adalah perang masa depan. Perang masa depan adalah perang cyber. Kita membayangkan bahwa ada dunia nyata, ada dunia tidak nyata, bukan dunia lelembut ya, dunia virtual. Ini harus punya ada pagarnya. Sementara ini kita dunia virtual kita kan tidak berbatas dan tidak ada pagarnya. Internet masuk semuanya, ada Google, ada Facebook, ada Instagram. Nah, ini kita bermasalah. Kata kuncinya adalah kemandirian cyber. Kita ingin mandiri dalam ketahanan cyber. Kemudian kita juga punya keamanan cyber. Jadi yang paling tinggi adalah sebenarnya kedaulatan cyber. Yang ketiga adalah kemandirian cyber, ketahanan cyber. Yang ketiga adalah keamanan cyber. Kita baru tahap membangun keamanan cyber. Maka insya Allah mudah-mudahan Paslon 1 bisa memenangkan pada putaran yang pertama. Kita tawarkan program konkret 1 hari, 100 hari, menyusun roadmap nasional kedaulatan siber nasional. Kita rumuskan dalam waktu 100 hari.
Kenapa? Karena selama ini kita belum punya roadmap ke depan. Yang kita lakukan adalah membeli, membangun, tetapi ibaratnya membangun rumah tapi tidak ada perencanaannya. Mestinya kan kita bangun rumah, kemudian kita isi kursinya. Ada meja, ada kulkas. Sekarang kita mau beli kulkasnya, rumahnya belum ada. Maka kita akan buat rumah atau roadmap. Kemudian setelah itu kita tawarkan, kita akan mapping semua potensi cyber nasional yang ada di KL maupun non-KL. Begitu juga potensi yang ada di masyarakat. Nah, yang ketiga, kita mulai melihat prioritas. Karena di data, kita kehilangan data digital luar biasa besarnya. 70% data digital kita sangat pergi rentan diretas. Yang kita khawatirkan adalah potensi ekonomi digital kita akan diretas. Kita membayangkan 6 juta UMKM kita bergantung kepada data digital. Kita harus proteksi. Bukan berarti tadi mau yang saya katakan kita membangun roadmap kemudian yang sekarang dihapus, tidak. Kita akan menguatkan badan yang ada mulai dari aspek regulasinya, kelembagaannya, sumber daya manusianya, anggarannya masih kecil, masih di bawah 1. Insya Allah kita naikkan untuk anggaran-anggaran BSN mungkin di atas 1 atau sampai 2 triliun. Karena yang dijaga oleh BSN luar biasa besarnya. KL, kemudian swasta, dan masyarakat. Jadi kita harapkan bahwa ke depan kita akan membangun ketahanan cyber demikian kuatnya sehingga bisa berkolaborasi dengan pertahanan nyata yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan. Mungkin cukup itu. Untuk kondisi sekarang, kesejahteraan animal itu bagaimana yang perlu dievaluasi? Baik, sebagai gambaran ya, seorang tamtama bujangan 4 tahun dinas itu gaji pokoknya hanya 1,9 juta. Kemudian ditambah uang lauk pauk yang saat ini Rp60.000 tiap hari per orang. Jadi kalau 60.000 kali 25 hari kerja hanya 1,5 jutaan ya. Kemudian tambah tunjangan kinerja. Kalau di total dikurangi potongan-potongan yang wajib, misalkan tabungan hari tua, tabungan perumahan dan sebagainya, maka dia maksimum sama dengan UMR-nya Jakarta, itu maksimum. Jadi itulah yang akan dari pasal 01 yang dinaikkan. Kenapa gaji pokok ini naiknya itu sedikit-sedikit, periodik, tidak bisa cukup baik sehingga berdampak pada penerimaan secara total. Itu ya, jelas ya? Oke. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir ya, silakan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Pertanyaan pertama ini mengenai Dari mana? Saya Irfan dari Tirta.id menanyakan mengenai komitmen Pak Anies. Kan Pak Anies kemarin mengkritik mengenai alutsista bekas. Apakah Pak Anies dan Gus Muhaimin ada komitmen untuk tidak membeli alutsista bekas apabila terpilih nanti? Karena selama presiden hingga presiden setuju sekarang ini, yang tidak membeli alutsista bekas hanya Ibu Megawati, yaitu ketika membeli pesawat super. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah, ini kan pada tanggal 17 Februari, KPK akan mengadakan adu gagasan terkait isu anti korupsi. Nah, bagaimana persiapan dari tim hukum sendiri atau tim lainnya dari Timnas Amin mengenai persiapan adu gagasan, entah itu sifatnya debat atau adu gagasan atau bagaimana persiapan dari paparan anti korupsi sendiri dari Mas Anies dan Gus Muhaimin. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang keduanya, Prof. Iya, saya kira kalau Pak Anies tadi ini sudah diskusikan sejak lama di program yang kemarin di bidang hukum. Pak Anies juga sudah menyampaikan masalah bagaimana upaya dari paslon 1 untuk mengatasi masalah korupsi. Jadi anytime langsung siap. Jadi dan beliau sangat menguasai. Jadi ya pernah menjadi Dewan Kehormatan KPK dan beliau juga
banyak sekali pikiran-pikiran dan pelaksanaannya dalam rangka mengajarkan anti korupsi di sekolah-sekolah, termasuk di universitas yang dia pimpin, yang beliau pimpin, ya, ada mata pelajaran anti korupsi. Jadi kami yakin, ya, anytime Pak Anies untuk berbicara mengenai pemberantasan korupsi sangat siap. Ya, belum lagi rekam jejak beliau yang sangat luar biasa. Ya. Terima kasih. Jangankan di KPK, di warung kopi sekarang di Kendari beliau diskusi di warung kopi Bakri, Pak. Jadi kalau beliau diskusi sangat senang. Kemudian yang pertanyaan kedua, bekas. Ya, saya pikir sudah jelas ya. Kalau mudah-mudahan insya Allah kita menuju kepada kemandirian tadi. Nggak ada tawar-tawar bahwa kita harus berdaulat, kita harus mandiri, jangan tergantung. Beli yang baru. Sehingga kita industri dalam negeri kita berdayakan, karena itu penting. Kita harus mulai membangun kemandirian, butuh waktu sekitar 20-25 tahun. Kalau nggak kita mulai sekarang, kapan lagi? Kita mundur lagi? Enggak. Tapi tentunya kembali lagi kita mengacu based on kemampuan ekonomi. Justru itu kita harus tumbuhkan ekonomi sehingga kita bisa mengejar tadi, membeli yang baru dan membangun kemandirian bersama-sama dengan industri pertahanan dalam negeri. Saya pikir cukup jelas. Cukup, terima kasih teman-teman wartawan. Sukses, jaga kesehatan sama-sama. Kurang lebihnya saya minta maaf bersama tim dan seluruh yang ada di sini. Terima kasih atas waktu. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf.